Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan ini kita akan kembali mengkaji dua pembahasan. Yang pertama kitab Al-Azkar dari Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Lalu yang kedua kita akan bahas mengenai fikih. Sudah sampai pembahasan kitab sholat dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik, kali ini kita lihat masih seputar zikir pagi petang. Kali ini tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 surat dibaca ketika pagi dan petang. Baik, monggo dibaca. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab Al-Azkar bab 248, zikir ketika pagi dan petang hari. 3 surah penting dibaca tiap pagi dan petang. Hadis nomor 1456. Wa an Abdullah bin Khubayb bi dhammil khail mu'jamah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini hina tumsi wa hina tusbih salasa marratin takfika min kulli syai'in. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Abdullah bin Khubayb dengan mendomah kha mu'jamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, bacalah qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain, surah Al-Falaq dan An-Nas, saat petang dan pagi hari sebanyak 3 kali, maka itu mencukupkanmu dari segala sesuatunya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Baik. Kita lihat hadis 1456. Masih seputar zikir pagi petang. Disebutkan di sini dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Qul atau Iqra, bacalah Qul huwallahu ahad. Bacalah Qul huwallahu ahad. Yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas. Dan penyebutan sebagian surat itu kadang dengan awal surat. Ya, kadang disebut dengan awal surat. Misalnya menyebut Al-Ikhlas dengan penyebutan Qul huwallahu ahad. Yang dimaksudkan adalah disuruh baca surat Al-Ikhlas. Bacalah surat Qul huwallahu ahad dan mu'awwizatain. Mu'awwizat itu artinya mu'awwizah untuk meminta perlindungan. Di sini dengan menggunakan ya'nun di belakangnya itu menunjukkan bentuk 2, isnain, 2. Berarti 2 surat mu'awwizat. Yaitu yang dimaksudkan adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Karena dalam surat Al-Falaq situ ada minta perlindungan dari beberapa hal, nanti akan disebutkan nanti dalam faedah hadis.
Di dalam surat An-Nas juga ada meminta perlindungan pula. Maka disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Kalau 3 surat ini digabung, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas digabung jadi surat Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat. Di belakangnya diakhiri dengan alif dan ta. Ini yang dimaksud untuk 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, di sini dibaca hina tumsi wa hina tusbih. Yaitu dibaca pada petang hari dan dibaca pada pagi hari. Bacanya berapa kali? Salasa marratin. Baca 3 kali. Berarti Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaqnya 3 kali, An-Nas juga 3 kali. Takfika min kulli syai'. Maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga oleh At-Tirmidzi. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, Al-Mu'awwidzatain yang dimaksud dalam hadis adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas, karena 2 surat tersebut berisi meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan setiap makhluk, dari kejahatan di waktu malam, dari kejelekan tukang sihir, dari kejelekan orang yang hasad, dan dari kejelekan was-was syaitan. Baik, lihat. Di dalam 2 surat ini surat ini disebut Al-Mu'awwidzatain karena dalam 2 surat ini ada 5 bentuk perlindungan. Ada 5 ya. Yang pertama, kalau kita lihat surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang pertama min syarri ma khalaq. Tadi di sini disebut minta perlindungan dari kejelekan setiap makhluk. Kata para ulama pakar tafsir, bisa dimaksud di dalamnya ada jin, setan, makhluk secara umum, termasuk juga berlindung dari neraka, jahanam. Termasuk juga di situ. Karena jahanam atau neraka itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk. Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab. Minta perlindungan dari syar, kejelekan atau kejahatan. Ghasik yang dimaksud adalah malam yang gelap gulita. Idza waqab yaitu idza dakhala, yaitu ketika malam itu datang, ketika malam itu masuk. Artinya di sini malam juga ada tindak-tindak kejahatan di dalamnya. Ada berbagai macam tindak kejahatan atau ada kejelekan-kejelekan yang kita temukan di malam hari. Contoh misalnya Rasulullah SAW itu merintahkan ketika malam hari anak-anak itu tidak keluar rumah. Suruh tutup pintu, jendela sambil mengucapkan nama Allah, Bismillah. Karena memang kejahatan-kejahatan terjadi di malam hari. Gangguan-gangguan sampai sihir-sihir, sampai makhluk-makhluk jahat itu ada di malam hari. Maka diantara manfaat baca surat Al-Falaq biar terhindar dari gangguan semacam itu. 3. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejelekan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Berarti yang punya mantra-mantra. Di sini minta perlindungan dari tukang sihir dengan berbagai macam tingkah lakunya. Dia mau nyantet orang, dia mau sihir orang, dia mau membuat yang berumah tangga suami istri itu jadi bercerai. Ya. Dengan surat ini akan terlindungi dari tukang sihir semacam itu. Dan ini sekaligus dalil juga sihir itu ada. Karena sebagian kalangan itu menolak sihir. Ya.
Maka ada suatu pengajian yang besar itu menolak sihir. Beberapa pemahamannya itu nolak sihir, nolak jin. Ini menolak yang termasuk bentuk penyimpangan dalam masalah akidah. Karena ngapain di sini ada kalimat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sihir disebut, masa sihir enggak ada? Ngapain kita minta perlindungan dari sihir? Pasti ada sihir. Terus wa min syarri hasidin idza hasad. Dan minta perlindungan dari hasid. Orang yang hasad ketika dia itu hasad. Apa pengertian hasad? Ada dua, ada pengertian dari jumhur dan ada pengertian dari sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hasad kalau menurut jumhur adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Ini rata-rata nikmat dunia, karena awalnya tidak ridho kalau ada nikmat pada orang lain. Lihat teman punya HP baru, mudah-mudahan dia nggak bisa pakai itu nanti, terus dijual. Ya. Ingin saja nih, ingin ini, dia nggak ada usaha tindakan untuk narik HP itu, ambil diam-diam HP tadi. Ini baru ingin saja, hasad itu namanya. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, yang namanya hasad itu adalah benci pada nikmat yang ada pada orang lain. Sekadar benci saja. Kalau tadi ingin nikmat hilang kan? Kalau ini enggak suka saja pada nikmat orang lain. Enggak suka. Dia lihat seakan-akan saya enggak memandang itulah, sudah. Itu ada hasad di situ. Dan hasad punya tindakan nanti bisa berlebih lagi dari sekadar untuk menyakiti orang lain. Mungkin kata-katanya jadi nggak enak, mungkin nggak mau komunikasi, atau enggak sifatnya nanti dia ingin nyaingi. Pokoknya segala tindakan dia tempuh, ya, karena awalnya dari hasad dulu. Ini teman saya punya HP baru nih tadi. Gimana ya, saya bilang orang tua ya, supaya bisa punya HP kayak gitu lagi ya. Oh, bilang aja nanti SPP-nya itu nambah biayanya gitu misalnya. Merembet nanti pada nipu lagi. Hasad juga bisa timbul tindakan yang lainnya lagi. Ya sudahlah, saya cari utangan saja. Gak ada yang mau kasih pinjam uang pada dirinya, sudah. Dia tempuh jalan, pokoknya utang, asal utang saja. Yang penting ya, saya bisa miliki seperti itu. Akhirnya dia tempuh utang riba misalnya. Dia tempuh riba di sini. Cuma gara-gara hasad di awal. Ya, cuma gara-gara hasad di awal. Berarti di antara solusi untuk mengatasi riba apa kira-kira? Apa solusinya? Hasad ini harus hilang. Kalau tidak ada kecemburuan terus pada diri kita dan orang lain, itu ada kecemburuan. Kalau hasad ini nggak ada, nggak akan peduli itu tetangga mau punya apa, kayak mau bangun apa, kayak nggak peduli dia. Dia dihargai nikmat orang itu diberi masing-masing. Si A ini dapat jatah, si B ini dapat jatah, si C ini dapat jatah dan seterusnya. Allah beri rezeki itu dengan adil. Dan dia akan terima nikmat yang ada pada dirinya sendiri. Namun kalau hasad ini ada tadi, nempuh cara utang tadi, riba itu ditempuh. Dan ini punya efek yang banyak sekali di samping utang tadi itu ada. Gara-gara riba ya, coba lihat aja sekarang jalanan macet nggak, mudah nggak dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Jogja ini, ya dulu tuh nggak semacet sekarang. Mungkin kalau saya dari Gunung Kidul sampai di MPD itu harusnya 1 jam saja bisa. Karena sudah lebih dari 1,5 jam itu bisa. Ya, kalau macet parah 2 jam. Apa yang membuat jalanan macet coba? Kendaraan banyak kan? Bukan jalannya sempit kan? Jalannya kayak dulu kayak gitu aja. Berarti kendaraan banyak. Kendaraan banyak bisa karena apa coba? Kendaraan banyak karena apa? Kepengen apa? Kepengen punya orang lain. Ya kan tadi dia utang kan? Utang cara apa paling mudah sekarang ini? Pengen kredit. Bisa kan cuma dengan cara nyetor KTP saja kan? Beritahu KTP aja kan sudah kan? Sudah.
sudah bisa dapat motor kreditan. Berarti kredit itu biang masalah kemacetan yang ada di Jogja dan yang ada di Indonesia. Maka kalau mau jalanan itu nggak macet lagi, kreditnya itu dipersulit. Kalau enggak, sudah leasing ditutup aja. Selesai itu. Itu jadi solusi paling ampuh itu. Sudahlah, kita nggak usah bahas riba aja. Nanti kalian pusing nanti mikir riba. Ya, pada pusing. Masih kuliah kan? Ya, dia waspada saja. Nanti kebutuhan itu banyak, cara apapun itu dengan tempuh supaya bisa nyaingi orang, maunya itu kredit. Ada yang punya kartu kredit macam-macam loh itu. Gara-gara kredit ini sekarang mudah dengan kartu kredit, ada yang punya bisa 5, bisa 10, semua serba utang coba. Punya kartu kredit berarti kan pengen punya utang kan? Iya kan? Pengen punya utang di situ. Tambah lagi sudah punya kartu kredit, ikut arisan lagi. Arisan utang nggak? Hah? Berarti kalau ikut arisan, ikut nambah utang. Sudah mikir-mikir aja ya. Mas-mas nggak ada yang ikut arisan ya? Nggak ada. Emak-emak itu biasanya. Ibu-ibu. Nggak usah ikut-ikut arisan. Kecuali kalau terkadang terpaksa di masyarakat ya gimana lagi, karena itu ada yang sosialisasinya cuma itu kita nggak datang, nggak ikut yuk kena masalah. Sudah ikut-ikut aja. Namun punya konsekuensi, kalau berutang ya harus punya niat untuk melunasi utang tersebut. Harus punya niat untuk melunasi utang tersebut. Jangan jadi orang yang pelupa terhadap utang. Termasuk ini kalau sering di kos-kosan itu ada snack yang dibawa masuk di situ, terus ada apa istilahnya itu? Cuma taruh snack itu terus ada kotak untuk taruh uang. Apa istilah kalian? Apa namanya itu? Hah? Kantin kejujuran. Apa jujur semua satu kos itu? Ada yang jujur sering nambah utang aja. Kadang penjualnya datang, ya Allah ini belum bayar-bayar. Cuma dihitung donatnya cuma bayar 3 aja. Padahal dimasukkan 20. Mau dibilang jujur gimana coba? Semua cuma alasan, ya nanti saya bayar ya, saya makan dulu ya. Iya makan dulu, dia lupa sudah makan berapa. Ketika yang punya roti itu datang, nggak hitung-hitung juga, nggak mau kembalikan juga itu uangnya. Kasihan penjual kayak begitu. Nambah utang dan menyusahkan orang. Maka biasakan kalau mau beli sesuatu cash, beli sesuatu itu tunai. Mulai belajar dari saat ini itu. Gak usah banyak-banyak utang, gak usah banyak-banyak pinjam orang, walaupun cuma sederhana saja. Semua itu akan dituntut nanti. Nah sekarang lihat faedah kedua. Yang di halaman berikut nomor 2. Yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan 3 surah, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah itu menunjukkan keutamaan 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena baca 3 surat ini setiap pagi dan petang akan membuat kita diberikan kecukupan oleh Allah. Berarti 3 surat ini punya keutamaan semacam itu. Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan zikir pagi petang. Sekaligus lagi menunjukkan keutamaan zikir. Baik, terus nomor 3. Yang ketiga, disunnahkan membaca surah Al-Falaq, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pada subuh dan petang hari sebanyak 3 kali. Baik, pada subuh yaitu pada pagi dan juga pada petang hari. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Kalau sudah ada standar 3, ikuti saja aturan 3. Karena ini dikaitkan dengan waktu. Dikaitkan dengan pagi, oh baca 3. Dikaitkan dengan petang, oh baca 3 juga. Boleh nggak saya baca lebih daripada 3? Nah kalau kamu bacanya untuk maksudnya zikir pagi petang, ikuti aturan ini saja. Kalau ada zikir yang mutlak disuruh baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu mutlak namanya. Baca berapapun silahkan. Ada bacaan istighfar disuruh misalnya 1 hari, itu ada 70 atau 100 kali. Nah kalau maksudnya untuk baca 1 hari ya baca segitu. Namun kalau mau mau baca, ya mau lakukan lebih daripada itu silahkan. Namun kalau untuk kaitkan dengan waktu, untuk 1 hari saya baca istighfar itu berapa kali? 70 atau 100 kali. Untuk tadi pagi dan petang hari berapa kali? Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Karena dikaitkan dengan waktu. Di luar itu membaca terserah. Terus yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, siapa saja yang membaca 3 surah ini dan meminta perlindungan kepada Allah,
maka akan diberikan kecukupan serta penjagaan. Nah, tadi disebutkan ada kecukupan yang Allah beri. Cukup rizki, cukup penjagaan, cukup Allah jaga sehatnya, cukup Allah mudahkan segala urusannya. Berikan kecukupan kayak gitu. Maka diantara fadilah zikir pagi petang seperti tadi, urusan-urusan kita akan mudah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Ini tentang masalah zikir yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di awal-awal kitab tersebut beliau menyebutkan tentang keutamaan zikir. Setelah itu membahas tentang masalah zikir-zikir yang ada termasuk zikir pagi petang. Di antara cerita tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ditanya oleh muridnya Ibnu Qayyim, kenapa setiap pagi saya lihat kamu tuh zikir terus, wahai Syekh, wahai guruku, ya, engkau tidak beranjak sampai engkau menyelesaikan zikir-zikir tadi. Dia katakan bahwasanya saya baca zikir ini supaya saya lebih kuat untuk beraktivitas. Saya baca zikir ini yaitu zikir pagi petang supaya kuat untuk beraktivitas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jawab pertanyaan dari muridnya Ibnu Qayyim tadi. Maka menunjukkan bahwasanya ini sumber kekuatan. Kekuatan orang mukmin ya dengan zikir, senjatanya dengan zikir. Beda dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik sumber kekuatannya dia percaya dengan jima-jima, dia percaya dengan raja-raja, dia percaya dengan sumber-sumber kekuatannya macam-macam. Yang ini di mana? Ini semuanya ini makhluk, semua itu hanya benda saja dan punya kelemahan. Bisa musnah. Kalau kita bergantung kepada Allah, Allah kekal, Allah abadi. Dan Allah yang berikan kecukupan. Kalau Allah berikan kecukupan, tidak ada yang bisa melawan kecukupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ini diantara bentuk tawakal, pasrah kita kepada Allah. Bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali. Ya, sekarang kita temukan dalam zikir ba'da sholat, ada di situ baca ayat kursi, ada di situ baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau untuk zikir ba'da sholat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya cuma disuruh baca 1 kali, 1 kali, 1 kali. Begitu juga dengan ayat kursi. Dan ini ditemukan juga pada zikir pagi petang. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana kalau saya gabung saja? Karena zikir ba'da sholat ada seperti itu untuk bacaan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya gabung dengan zikir ya tadi ba'da sholat dengan zikir pagi petang. Nah, mungkin ada yang berpikiran seperti itu, boleh atau tidak? Nih, di sini ada sebenarnya ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, namun ini saya nukil dari muridnya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Coba dibaca. Bolehkah membaca ayat kursi serta Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas menggantikan zikir pagi petang? Nah, artinya di sini pertanyaannya, mau cukup dengan baca zikir pagi petang saja ataukah baca zikir ba'da sholat langsung? Oh, saya mau langsung baca zikir ba'da sholat ini, zikir pagi petangnya masuk di dalamnya. Jadi itu makanya dikatakan di sini menggantikan. Jadi langsung sekalian untuk ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masuk di situ. Nah, kita lihat penjelasannya di bawah. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah menyatakan bolehnya membaca ayat kursi serta 3 surah yaitu yang disebut mu'awwizat setelah sholat fardu, yaitu untuk zikir pagi setelah sholat subuh dan zikir petang setelah sholat asar setelah sholat maghrib. Dan itu sudah disatukan antara zikir pagi petang dan zikir ba'da sholat. Namun untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali ba'da subuh dan ba'da asar atau ba'da maghrib. Baik, lihat. Berarti kalau mau di sini menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ini murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dia dulu kuliah sarjana, S1-nya itu jurusan teknik industri. Ya, jurusan teknik industri di kota Riyadh atau enggak salah. Namun dia berkebangsaan negara Syria kalau tidak salah, saya lupa untuk kebangsaannya. Namun menetap di Saudi Arabia saat ini. Sekarang menetap di kota Dammam atau biasa disebut juga di sampingnya itu Dhahran di bagian timur kerajaan Saudi Arabia. Dia dapat rekomendasi dari Syekh Abdul Aziz bin Baz yang jadi mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam. Ya, supaya bisa berdakwah di timur Saudi tadi. Ya,
Dan orang-orang Syiah itu paling banyak di Timur Saudi. Nah, beliau punya website itu namanya Fatwa Al-Islam Soal wa Jawab. Berisi tentang fatwa-fatwa dan di situ cuma tanya jawab saja. Ya, itu cuma tanya jawab saja. Namun ada situ tersedia bahasa Arab, ada bahasa Indonesia juga, Inggris juga ada, Urdu juga ada, berbagai macam bahasa sekarang ini sudah disediakan. Namun kalau bahasa Indonesia tergantung siapa yang sudah menerjemahkan fatwa-fatwa yang sudah ada di situ. Namun ada versi bahasa Indonesia. Nah, kalau mau belajar bisa lewat beliau. Beliau fatwanya lengkap sekali. Dan salah satu keunggulan beliau di zaman ini, ya karya tadi di internet lebih banyak. Karya-karya tulisnya juga banyak. Dari tulisan-tulisan di website ya jadikan buku kalau yang beliau miliki saat ini, buku-buku yang beliau miliki saat ini. Nah, lihat beliau katakan boleh digabung. Artinya gini, ketika zikir pagi kita masukkan dalam sholat subuh, berarti ketika baca ayat kursi 1 kali saja, itu sudah sekalian dengan zikir paginya. Terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, lalu An-Nas itu dibaca jadi 3 kali. Itu berarti ini dibaca pada sholat ya, pada sholat langsung. Berarti zikir pagi sudah masuk di situ. Ya, zikir pagi sudah masuk di situ. Begitu juga pada sholat asar. Menurut ulama yang menyatakan zikir petang itu pada sholat asar. Ada juga yang menyatakan pada sholat maghrib. Artinya masuk sholat maghrib zikir petang itu ada. Ya. Kalau menganggap seperti ini berarti dia masukkan misalnya pas maghrib ya. Habis sholat maghrib, ba'da sholat baca zikir petangnya itu untuk Al-Ikhlas, untuk zikir pada sholatnya, untuk baca ayat kursi 1 kali. Lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca masing-masing 3 kali. Tidak 1 kali lagi. Dan ini ditemukan dalam beberapa buku zikir, terutama yang mengambil rujukan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Zikir pagi petangnya dia nanti berikan catatan untuk maghrib dan untuk subuh baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya 3 kali. Ya. Namun kalau mau amannya tidak kita gabung. Zikir pagi disendirikan dibedakan dengan zikir ba'da sholat subuh. Lalu zikir petang juga disendirikan dibedakan dengan zikir ba'da sholat asar atau ba'da sholat maghrib. Itu insya Allah pahalanya lebih banyak dikarenakan bacanya berulang kali dan perlindungannya insya Allah lebih banyak untuk hal itu.